little brother. Halo para bos-bosku yang dermawan, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di Big Boss Recap, dan kali ini saya akan mencoba merekap film laga action yang bakal menegangkan dan berdarah-darah. Film ini berkisah tentang seorang pria yang dilatih dari kecil untuk menjadi ninja pembunuh yang kemudian bertobat dan berbalik menyerang klannya sendiri untuk balas dendam. Nah, bagaimanakah keseruannya? Jangan pernah beranjak karena para ninja akan mengincar Anda jika Anda tidak menyiapkan segelas kopi dan menonton video ini. Hahaha. Oke, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena dengan kalian melihat video saya ini merupakan hal yang sangat berarti bagi saya, walaupun masih jauh dari kata bagus. Dan inilah dia Ninja Assassin. Di zaman modern ini ternyata masih ada sebuah klan ninja pembunuh yang masih eksis tanpa bisa diketahui keberadaannya. Bahkan para ninja hanya dianggap sebagai mitos belaka. Klan ninja tersebut bernama Ozunu atau dengan sebutan lainnya yaitu Klan ke-9 yang dibangun untuk melatih para anak-anak yang dicuri yang nantinya akan dijadikan pembunuh bayaran. Klan ninja Ozunu dipimpin oleh sosok kakek-kakek kejam berdisiplin tinggi bernama Ozunu. Without the home, without the people to care for you. Ozunu melatih para anak-anak tersebut dengan sangat keras sampai mereka harus melupakan jati diri mereka sebagai seorang manusia. You must be sown into the flesh. You know the law. Salah satu murid yang paling berbakat Ozunu adalah Raizo, yang nantinya diharapkan Ozunu meneruskan klannya. Di klan tersebut, Raizo berteman baik dengan seorang kunoichi bernama Kiriko yang berbeda dari anak didik Ozunu lainnya, karena masih memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya. Dan nantinya akan merubah cara Raizo memandang kehidupan, walaupun akhirnya Kiriko harus mati dihukum karena ketahuan melarikan diri. Come with me. What is out there? Life. My life is here. My son who returned home shall have this honor. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu setelah kematian Kiriko, Raizo mendapat misi pertamanya, yaitu membunuh seorang bos mafia, sebut saja Bento. Raizo pun dengan sadisnya membunuh mafia tersebut dan mengambil jam tangannya sebagai bukti misinya berhasil dijalankan. Tak lama kemudian, Ozunu pun datang dan menyuruh Raizo membunuh seorang kunoichi yang tertangkap melarikan diri. Karena sampai saat ini, Ozunu masih belum percaya dengan kesetiaan Raizo terhadap klannya. Dugaan Ozunu itu ternyata memang benar, karena tiba-tiba Raizo menyerangnya. Ozunu pun menyuruh para ninja membunuhnya karena saat itu Raizo telah dianggap sebagai pengkhianat. Namun siapa sangka Raizo ternyata berhasil menyelamatkan diri dan selama setahun setelah kejadian tersebut dia bersembunyi di sebuah apartemen kecil dan terus menyempurnakan latihannya untuk melawan klan ninja Ozunu sambil mengenang masa lalunya. Pain breeds weakness. Di waktu yang sama, seorang Europol bernama Mika Karati sedang menyelidiki kasus pembunuhan politikus terkemuka bernama Alexei yang ternyata terlibat campur tangan ninja klan Ozunu. Semakin fokus menangani kasus tersebut, Mika merasa semakin diawasi dan hal itu juga dirasakan oleh atasan Mika yang bernama Ryan Moslow.
We are going to tiptoe very carefully from here. Got it? Got it. Merasa keadaan mereka semakin berbahaya, Ryan Muslo pun menyuruh Mika mengambil cuti liburan sementara waktu. Karena dengan begitu, Mika mungkin terhindar dari bahaya. I've never faced this kind of heat. Namun apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur, Mika sudah terlanjur menjadi target pembunuhan para ninja. Untungnya saat itu Reizo datang menyelamatkan Mika. Reizo yang sudah banyak menggali informasi tentang Mika pun mengungkapkan identitasnya dan percaya bahwa Mika adalah orang yang bisa dipercaya. You know about them? No. Do you know me? They're coming. Who? Sementara Mika sedang bersama Reizo, Ryan Muslo diam-diam bekerja sama dengan pihak Interpol untuk mengepung para ninja dengan memanfaatkan Reizo sebagai tawanan. Mika, you okay? Yeah. Why have you done this? What the fuck are you doing? Seperti berlagak sombong dengan persenjataan lengkap mereka, walaupun sebenarnya mereka semua bakalan tewas dibantai. Sure doesn't look like a killing machine to me, sir. Tak lama kemudian, para ninja yang ditakutkan Reizo benar-benar datang dan mulai menyerang satu persatu polisi tersebut di balik kegelapan. Merasa semakin berbahaya, Mika kemudian melepaskan Reizo dan hampir saja dia terbunuh jika terlambat sedikit saja. Let's go. Reizo lalu menyuruh Mika menunggu di mobilnya, sementara dia sendiri akan menghadapi para ninja tersebut. Little brother. Aksi Reizo ini pun membuatnya mendapat luka berat dan terus dikejar para ninja yang tidak ada habis-habisnya. Sementara itu, Mika yang berada di mobil ternyata telah diketahui dan dia pun ikut diserang. Tanpa banyak pikir, Mika kemudian menginjak pedal gas mobilnya lalu melaju kencang menghindari para ninja. Hingga akhirnya saat Reizo benar-benar akan dibunuh, Mika kemudian datang menyelamatkannya. Sementara Mika dan Reizo menuju tempat yang aman, Ryan Muslo ternyata masih bisa bernapas di TKP tersebut. Ternyata Reizo mendapat luka yang benar-benar serius. Namun sekali lagi, Reizo adalah seorang ninja yang pastinya akan dengan mudah menyembuhkan lukanya tanpa harus rawat inap di rumah sakit. Mika kemudian menaruh pelacak yang diberikan Ryan Muslo di tubuh Reizo dan mencoba memperhatikan pergerakan para ninja saat mendatangi Reizo. Reizo ternyata dibawa menuju tempatnya dilatih saat kecil, dan nantinya Reizo akan bertarung melawan gurunya sendiri. Saat dibawa, Reizo melakukan meditasi penyembuhan lukanya, dan seketika itu pun luka Reizo berlahan sembuh. We avenge our brothers and sisters. Singkat cerita, sesaat akan dieksekusi, Ozuno menusuk ulu hati Reizo sampai membuatnya muntah darah dan mengeluarkan alat pelacak yang ditaruh Mika. Father! Saat itulah Mika bersama para tentara tiba-tiba datang untuk mengepung asrama para ninja. Dan kali ini pun para ninja lah yang dibabat habis karena di sana tidak memiliki listrik yang bisa dimatikan. Mika kemudian melepaskan ikatan Reizo dan kaget ketika mendengar Reizo mengetahui mereka akan datang ke tempat tersebut. Reizo kemudian menyusul Ozuno di dalam asrama. Namun sebelum itu, Reizo harus lebih dulu menghabisi ninja yang dipimpin Takashi. Come, little brother. Pertarungan epik pun terjadi dengan sedikit dibumbui efek slow motionnya agar terlihat lebih seru dan menegangkan. Selesai anak buahnya, kini saatnya giliran Takashi untuk dihajar Reizo. Reizo pun mulai melancarkan serangannya dengan senjata favoritnya, yaitu pisau rantai.
dan Takashi dengan pedang berbadan dua. Dan seketika Reizo pun berhasil memotong tangan Takashi yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak lagi. Reizo pun membunuh Takashi dengan melilit senjatanya di tangan Takashi dan perlahan memaksa Takashi menusuk dirinya sendiri agar kematian Takashi lebih berkesan. Sementara di halaman asrama sendiri, para tentara terus menyerang para ninja yang tidak ada habis-habisnya. Kembali lagi kepada Reizo yang saat itu diam-diam mendatangi Ozunu. Namun gurunya tersebut sudah mengetahui kedatangannya, yang membuat Reizo sedikit kesal karena dia belum juga bisa melampaui gurunya tersebut. Reizo pun menyerangnya, namun Ozunu dengan mudah menangkis serangan Reizo tersebut. Bahkan senjata Reizo tidak bisa digunakan lagi. Dengan segala kesombongannya, Ozunu kemudian menyuruh Reizo memohon ampunannya yang kemudian menghilang di balik kegelapan. Dan inilah pertarungan yang ditunggu-tunggu di mana Reizo terus dibantai oleh Ozunu sampai membuatnya benar-benar kewalahan. Hingga tiba satu momen Reizo sempat membuat Ozunu muntah darah. Namun guru tetaplah seorang guru yang tak mungkin dengan mudah dikalahkan. Kali ini pun Reizo tumbang untuk yang kedua kalinya. Namun saat akan membunuhnya, Mika tiba-tiba menembak Ozunu beberapa kali. Ozunu pun menghilang dan tiba-tiba menusuk dada kiri Mika dari belakang. Hal ini pun adalah momen kedua kalinya orang yang dikagumi Reizo mati di depan matanya. Seperti pada film-film umumnya, kehebatan sebenarnya seseorang akan muncul tiba-tiba jika seorang tersebut mendapatkan tekanan mental yang sangat kuat. Reizo pun dengan sekejap menghilang dari pandangan Ozunu, dan ini adalah ilmu tingkat tinggi di klan tersebut. Dengan perasaan dendam yang luar biasa, Reizo pun mulai menebas tubuh Ozunu tanpa bisa terdeteksi. Reizo kemudian menikam bahu Ozunu sampai membuatnya tewas di tempat tanpa mau berunding-runding dulu, atau mungkin ngopi-ngopi dulu lah biar film gak habis-habis. Setelah gurunya tersebut mati, Reizo kemudian membawa Mika keluar, dan syukurnya dia masih selamat karena jantungnya bukan berada di dada kiri, tetapi ada di dada kanannya. Her heart is special. She'll be alright. She's got a hole right through the middle of the heart. Film ini pun ditutup dengan Reizo yang memutus kawat ikatan pohon bonsai, mengisyaratkan bahwa setiap makhluk hidup bebas memilih jalan terbaik untuknya. Tamat pertarungan yang sangat membrutalkan. Oke para bosku, sekian rekap film kali ini. Apapun jalan hidup yang telah kalian pilih, semoga pilihan itu adalah pilihan terbaik untuk kalian. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di rekap film selanjutnya.